Teman-teman, balik lagi channel Primes Asia sama Andi, dan ini adalah VOOM 500. Akhirnya kita dapat juga unitnya dan akan segera kita telanjangin habis. Mau lihat dalemannya, sponsor kita hoodie dari Limitless, coraknya limited edition, jadi dicetak cuman beberapa ratus lalu ganti model. Nah, buat teman-teman yang mau bisa langsung kontak di deskripsi ya. Bahannya fleece 330, adem, nggak bikin gatel-gatel. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Langsung bongkar. Kita sudah telanjangin CF Moto VOOM 500 SR. Tapi sebelum kita ngomongin dalaman, seperti biasa channel endorsan dari Verox PM 2.5, filter buat AC rumah nih teman-teman. Pasangnya gampang, langsung di indoor AC aja, di tempat blower, baru nanti kena evap dingin, clear ya. Jadi AC rumah teman-teman bakalan jadi otomatis air purifier. Tuh, nggak perlu lagi tuh beli air purifier mesin, bingung taruh di mana, belum colok listrik lagi. Beli filter ini aja 400 ribuan, masa pakai 2 tahun, efektif langsung 99,97% memfilter udara yang ada di ruangan. Cakep ya, ada antibakterinya juga dengan karbon aktif, bahan fiber komposit. Kalau suka atau mau tanya-tanya langsung di deskripsi ya. Kita lanjut ke si VOOM ini. Gue paling menarik
Wih, cakep banget ini. Lampu belakangnya, remnya mungil, udah kayak teleskop nih. Nyeker dulu ya. Build quality bagus, plastik luar biasa halus, bagian belakangnya juga tuh. Kulit jeruk. Ciamik sekali. Baut juga nggak pelit ya. Urusan rem belakang aja nih. Bautnya ada 10 biji. Kabel juga ditutupin, soket putih bagus tuh. Nggak kayak yang transparan terkesan murah ya. Ini nggak pelit lah kalau bahan. Ya, satu bagian udah, taruh dulu. Baru kita langsung ngomongin rangka nih. Rangkanya dari CF Moto dia kasih nama sendiri ya. Jadi dia kasih nama, gue lihat contekan dulu karena lumayan panjang nih. Rangka chrome molybdenum alloy. Ya, desain. Ini sebenarnya kita bisa cabut dua. Jadi bagian yang chrome-nya di depan nih. Nah, ini baru bahannya beda kali ya. Soalnya warnanya beda nih. Yang ini jauh lebih tebel, lebih warnanya doff, tebel gede ya kan. Sama siku-sikunya sini kelihatan. Nah, ini juga bukan ini ya. Bukan bodi yang bisa dicopot karena ini lem ternyata karet. Mungkin untuk tahanan paha kali ya biar enak ya waktu ridingnya. Ya, simetris kiri kanan sampai ada buntutnya juga. Semuanya las-lasan juga bagus. Walaupun memang ada yang total nih gini nih yang agak luber dikit. Ya, nggak begitu kelihatan lah. Jadi kalau buat material nggak pelit. Bagian sini juga ada nih. Nah, tuh di bawah. Ya, ini juga plastik. Ke bawah ini bisa dibuka nih, karet. Ini ya tapi kan kita nggak sampai bongkar rangkanya gimana ya, tapi ini bisa dibuka. Oke, nggak ada standar tengah ya teman-teman, jadi samping aja kiri dan dia ada elektriknya biar nggak bisa di starter ya, masuk giginya. Oke, untuk rangka cat kita perlu tes ya, catnya ya, tes-tesannya di mana? Dia juga memakai baterai 12 volt, 12 ampere, luar biasa besar, Dynavolt di tengah. Walaupun dia punya tempat akinya tuh masih sanggup untuk di-upgrade kurang lebih 3 cm. Jadi akinya terkesan kelihatan kecil dengan tempatnya yang luar biasa besar. Bagaimana dengan catnya? Apakah depan belakang sama atau mana yang lebih tebal? 38 180. Biasanya warnanya doff memang lebih tebal sih. Ya, ini bagian depan celupan catnya jauh lebih tebal daripada yang belakang. Oke, untuk rangka ciamik oke, cat oke, las-lasan oke. Cukup ya, kita langsung ke modul-modulnya aja. ECU ada di bagian belakang, Bosch. Luar biasa gede. Dia punya soket juga mengerikan, tebel, rigid. Lalu sekring, tadi aki ya, nih 12 volt. Kabel-kabel semuanya dari ECU ke kabel bodi depan, ada di bagian kiri. Nih, semuanya diisolasi anti panas. Tuh, ciamik sekali, soket-soketnya juga banyak. Kita main aja nih, contekan gue ya, sorry ya. Relay semua juga ada di tengah, sama dia punya modul kiprok, nih di tengah semua. Dan kita nggak bisa lihat dia punya brand kiproknya apa, tapi memang ada embosan CF Moto semuanya. Jadi dari kiprok CF Moto, terus nanti kita ke depan juga modul ABS juga CF Moto. Ini ada bendik di sebelah sini, masih di bawah, kurang gitu kelihatan ya. Tapi nanti kita coba shoot dari sini nih. Relay, sekring tadi udah, bendik. Maju ke depan, ini ada kanister buat ramah lingkungan, besar sekali. Malah jadi kayak mirip motor Matic 150 cc kemarin yang kita bongkar ya. Ini ada kanisternya juga. Selang-selangnya juga disusun sedemikian padat ya di bagian sini semua. Nah, ini ada kabel buat gas nih. Nah, kalau kita lihat tuh. Jadi tengah, inline, 4 piston. Total bodinya ukuran berapa ya ini ya? Spesifikasinya agak kurang di websitenya. Jadi dia punya total body ukuran berapa itu nggak ketahuan.
Ya kita ukurin aja, siapa tahu teman-teman ada yang mau coba modifikasi. Ya, ukuran 35,5. Oh, unik ya. 35 TB-nya. Biasanya 34, 35, 36. Ini 35,5. Ya, 500 cc. Kalau di atas kertas 499. Horsepower-nya, nah ini yang menarik. Jadi di bagian saluran udaranya, di sini nih, dia masuk udara dari depan. Jadi ada yang dari depan, ada yang dari samping. Nah kalau kita lihat di websitenya cfmoto.com, China punya, itu dia dijelaskan ini adalah highlightnya juga. Selain cuman airflow dari samping, nih, samping ya, dia bisa masuk dari depan. Kalau misalnya dibuka, bukanya gimana? Ada di sini. Nah, jadi ini ada tambahan namanya air ram, tulisannya sih begitu ya. Itu bisa menaikkan horsepower sampai 81,8 HP di RPM 12.500. Jadi ada bintang-bintangnya dulu. Kalau misalnya mau mentok horsepowernya, RAM-nya ini dibuka bagian sini. Keren ya. Ya mungkin buat di sirkuit balap kali ya. Kalau buat harian cukup dari yang kiri kanan. Karena ini frontal banget, masuk udara langsung dari lampu depan nih. Lup, 2. Wes, tadi throttle body Ciamik ya, piringannya bagus, kabelnya di tengah. Lalu dia punya desain buat bensin injektor, saluran bensinnya itu plat baja di sini. Nah, injektornya dari samping kanan nih. Dia punya saluran bensinnya. Tangki bensin 15,5 liter. Ya lumayan lah, cukup jauh lah mungkin ya. Untuk motor 500 cc bisa 1 banding berapa kira-kira Om? 1 banding 25? Nggak tahu ya. Semoga nanti kita bisa tes juga, test ride. Power tadi udah ya, torsi 49 Nm, sama top speednya itu bisa sampai 220 km per jam. Cuman butuh waktu 4,2 detik sampai 100 km per jam. Jadi ketahuan banget kalau torsinya tuh tinggi sekali. Nah, bore stroke-nya gimana? Bore stroke-nya ini menarik nih. 63 kali 40. 63 kali 40. Ini kalau ngomongin bore stroke teknis banget ya. Nanti coba siapa tahu ada host kita yang baru ngerti teknis. Gimana Pak? Udah cari Pak? Host baru yang ngerti teknis, siapa tahu kita mau bongkar mesinnya juga. Konten berikutnya gitu. Oh, sutradaranya aja yang masuk ya. Oke. Teknologi juga luar biasa banyak ya. Teknologi ada TCS, traction control, lalu sleeper class. Ini ada damper juga. Langsung kelihatan di depan. Ini yang lagi heboh di NMAX Turbo ya. Ada damper Yamaha tuh. Nah ini di CF Moto juga ada nih. Langsung kelihatan di bagian depannya. ABS dual channel. Lalu ada emergency stop system. Kalau miring dia bisa langsung tek mati. Atau dia punya apa namanya? Ini di bagian belakang kan. Buat derajat kemiringannya ya. Sama ini buat OBD ya di belakang sekalian. Lalu ada charger buat kita rider, port A sama port C. Kompresi 12:1, sangat tinggi. Pastikan pakai Pertamax Plus. Ya, jangan Pertamax, nanti bahaya ya. Oplosan ternyata. Kurang ajar itu. Kapan ya dihukum mati itu koruptor itu. Bore stroke tadi udah ya, ground clearance 14 cm. Sama shock depan ukuran 41 mm. Nah, ngomongin shock depan, itu juga bisa di-adjust di bagian atas. Sama monoshock bagian belakang juga itu bisa di-adjust. Sampai 5. Tek-tek-tek, ya kan? Nah, dia punya piringan di rotor. Bagian depan itu double, ukuran 30 cm. Bagian belakang ukuran 22 cm. Tapi di bagian depan doang yang ada emboss CF Motonya. Bagian belakang tuh polos. Berasa kayak Yamaha nih. Nggak ada embossan. Tapi pasti pakem. Di bagian sini langsung radiator luar biasa besar. Isi radiatornya juga sangat gampang. Langsung nempel di bagian depan. Kipas radiator juga besar. Dan dia punya desain blok. Minimalis banget. Nggak ada apa namanya, kayak ukiran-ukiran relief tuh nggak ada ya. Jadi polos aja gitu loh, hitam nih. Polos hitam gitu aja. Nggak ada yang aneh-aneh gitu loh.
Nah, mode keyless juga ada di sini, luar biasa. Ini nempel di plastik bodi bagian dalam sebelah kiri. ABS modul di sini, brand CF Moto langsung, nggak pakai brand lain. Jadi ini memang pabrikan mandiri, pabrikan yang luar biasa mandiri, bisa dikatakan seperti itu. Koil tancep ya, tanem kayak mobil nih, CF Moto juga semua ada 4, karena kan inline ya, segaris. Soketnya juga menarik. Ini soket yang jarang kita temukan. Aduh, bukannya susah banget lagi nih. Dia punya kancingnya agak lentur dan panjang. Biasanya nggak sepanjang gini ya. Pendek, cetek gitu loh. Ini takut patah nih kalau kebuka. Ya paling nggak teman-teman tahu lah sini. Ya, ada juga dia punya isolasi apa nih? Yang nilon biar nggak cepet baret. Dan untuk detail-detail kabel di bagian depan handling menarik. Karena semua kabelnya itu didesain serapi mungkin sampai ada bracketnya biar kabel itu nggak ketekuk atau kejepit. Kelihatan sini nih. Dikasih bracket. Biar kabel kopling, kabel ABS, rem itu nggak kelipat atau kejepit. Jadi sangat diperhatikan sekali detail-detailnya ya. Nah, untuk desain knalpot 4 piston segaris, jadi keluar 4. Lalu dia masuk 1 ke katalitik luar biasa besar di bawah tuh. Ya udah gelondongan, keluar lagi 2 kiri kanan. Cakep ya. Suaranya juga kan teman-teman tadi udah denger gers banget gitu loh. Pelindung bodi bagian bawah. Kagak pelit. Plat semuanya. Tuh. Baut 3. 1 di ujung yang buat nempel di blok ya. Kita juga ngelihat dinamo starter ada di bagian sebelah kiri pas di atas nih embosan CF Moto. Sama dia punya kabel radiator atau selang radiator udah kayak mobil nih gedenya nih. Luar biasa. Klakson juga ngumpet pas di bawah bagian lampu depan. Dibuka baru kelihatan ya ini ya. Lalu di atas klakson juga ada plastik sedikit masuk dalam bodi. Ini biar terlihat lebih estetik atau lebih nggak kopong kalau misalnya kita lihat dari bagian atas. Nah, rangka juga ada lebih untuk menopang si headlamp. Untuk buka jok juga di sisi sebelah kiri bagian belakang. Grounding nih ya. Baut tebel gede. Dia punya besinya juga nggak pelit. Lalu untuk bodi itu ada sedikit sentuhan mozaik di sini nih. Ini juga ada sedikit. Plastik juga yang ini. Jadi penutup dia punya swing armnya. Seperti itu kurang lebih FUM 500 SR CF Moto. Kalau misalnya teman-teman berminat, ini nggak tahu ready stock atau enggak karena ini display. Harga 200 juta kurang dikit, 190-an. Mungkin ada diskon khusus atau bagaimana pembayaran cicilan ini itu. Teman-teman bisa langsung ke M4 Ciledug di Google Map atau kontak ada di deskripsi. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nantikan video kita berikutnya. Bongkar apa lagi ya? Boleh di komen. Plat nomor stiker aja nanti nih. Luar banget tuh. Iya, stiker windshield udah seminggu sekali ganti, kayak orang susah. Bodinya kok jelek ya? Ciri bodinya. Enggak loh. Ya lentur doang, tapi kalau lu pegang tuh cipi lu.